Bisa kedengeran suara saya ya? Bisa, Pak. Oke. Ya, jadi kita langsung aja lanjut materi kita. Jadi minggu lalu saya sudah sempat eh, ulas ulang bagaimana cara membuat requirement, kemudian bagaimana cara membuat use case sampai dengan bagaimana cara menggambar use case. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Saya share screen dulu. Oke. Oke, sudah bisa lihat share screen-nya? Sudah. Sudah, oke. Ya, jadi kita hari ini akan mempelajari tentang kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu use case. Nah, yang akan kita lanjutkan di sini adalah activity diagram. Gitu. Jadi, bagaimana cara membuat activity diagram, kemudian aturan-aturan dan notasi-notasi dalam activity diagram akan saya jelaskan setelah ini. Kemudian, sebelum saya lanjut dulu ke sana, saya mau review dulu. Ada yang masih ingat nggak kira-kira pengertian dari use case itu apa? Materi kita terakhir tentang use case, mungkin teman-teman masih ingat, silahkan kalau ada yang bisa bantu saya untuk menjelaskan dan merefresh teman-teman, biar teman-teman yang lain juga mengingat kembali kira-kira use case itu apa. Tuh. Silahkan, mungkin boleh siapa saja yang mau memberikan pendapat, silahkan. Saya kasih kesempatan dulu deh, biar kita refresh dulu di awal. Izin menjawab, Pak. Oke, silahkan Ilham. Kalau menurut saya use case itu gambaran suatu sistem, Pak. Oke, gambaran suatu sistem. Ya, kurang lebih kalau itu kita sudah golongkan ke dalam use case diagram ya, Ilham. Jadi memang sudah dalam bentuk gambaran, jadi gambaran umum sebuah proses, atau kita bisa ngomong kasarnya ya, poin-poin khusus yang yang bisa digambarkan untuk sebuah sistem. Itu boleh. Itu kalau use case diagram. Kalau use case sendiri mungkin ada lagi. Kalau yang tadi disebutkan oleh Ilham adalah use case diagram. Ada diagramnya di belakang. Nah, sekarang yang use case aja mungkin. Ada yang masih ingat mungkin? Izin coba, Pak. Silakan, boleh. Mungkin use case itu simbol-simbol atau gambar-gambar yang dipergunakan untuk di use case diagramnya dalam menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem. Oke, gambar-gambar itu sudah menjurus ke diagram juga ya Surya. Tapi kurang lebih kalau memang use case diagram itu memang betul, memang dia adalah sebuah gambaran umum atau gambar-gambar atau notasi-notasi. Kalau untuk use case itu sendiri, mungkin saya bisa katakan bahwa itu adalah deretan. Jadi deretan tindakan yang dilakukan aktor dalam suatu sistem untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, gitu. Jadi deretan tindakan ini yang saya bilang adalah pengelompokan-pengelompokan yang teman-teman sudah lakukan. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat use case itu apa ya? Use case itu sebenarnya pengelompokan requirement, udah gitu aja cukup mungkin. Jadi mungkin ke depannya teman-teman cukup mengingat pengelompokan gitu. Karena teman-teman kan ada melakukan pengumpulan requirement dulu, setelah itu baru teman-teman kelompokin requirement ini temannya sama siapa, requirement ini temannya sama siapa. Nah, waktu teman-teman melakukan pengelompokan itu kita sebut sebagai use case gitu. Jadi di dalam use case itu ada deretan-deretan tindakan. Deretan tindakan itu yang seperti minggu lalu sudah saya sempat jelaskan, yaitu sistem dapat melakukan ini, sistem dapat melakukan ini, user dapat melakukan ini. Nah, itu adalah tindakan-tindakan yang bisa dilakukan oleh aktor. Aktor itu bisa sistem, bisa user. Oke, kita lanjut. Nah, jadi materi kita kali ini adalah activity diagram, ya gitu ya. Activity diagram ini sebenarnya kelanjutan dari use case diagram. Jadi setelah kita berhasil membuat sebuah use case diagram, maka kita akan melanjutkan gambaran itu menjadi lebih detail lagi, gitu. Nah, kalau kemarin itu kan dari requirement itu kita kelompokin jadi global.
Global sekarang kita detailkan lagi gitu, tapi detailkan dia di dalam bentuk diagram, activity atau aktivitasnya dia gitu. Jadi kurang lebih kalau activity diagram itu sendiri ya dia menggambarkan sebuah proses bisnis ya, urutan aktivitas dalam sebuah proses. Jadi kalau kita bisa bilang di dalam satu use case itu akan melahirkan satu activity diagram atau lebih activity diagram. Itu bisa terjadi seperti itu. Sehingga dalam satu use case itu nanti dia akan dalam activity diagram itu akan menceritakan apa saja yang bisa dilakukan di dalam use case diagram gitu. Jadi aktivitas-aktivitas apa yang bisa terjadi? Contoh kemarin teman-teman ada bikin use case diagramnya yaitu login. Ya, misalnya login atau autentifikasi user. Nah, apa saja urutan-urutan aktivitas di dalam login gitu. Ya urutannya kemarin teman-teman sudah buat sebenarnya di dalam requirement gitu, tapi hanya masih dalam bentuk narasi atau dalam bentuk teks saja. Nah, sekarang kita gambarkan alur dan prosesnya itu ke dalam bentuk activity diagram gitu. Nah, selain itu activity diagram juga dipakai pada business modeling ya untuk memperlihatkan urutan-urutan proses bisnis. Jadi kurang lebih modelnya itu mirip flowchart. Teman-teman ada yang tahu nggak flowchart? Oh, mungkin masih lupa. Sebenarnya ini materi sudah di mata kuliah apa ya? APB dapat, Pak. Analisa proses bisnis ya, APB ya, betul. Gitu. Ya, kurang lebih ini kelanjutannya kelanjutan materinya itu kurang lebih hampir mirip dengan flowchart lah gitu. Kalau teman-teman sudah sering kali menggunakan flowchart, kali ini membuat sistem membuat activity diagram ini jauh lebih lebih detail lagi sebenarnya daripada flowchart gitu. Kalau flowchart mungkin gambaran-gambaran beberapa notasi-notasinya mungkin terbatas, tetapi kalau dalam activity diagram mungkin lebih detail, jadi lebih terlihat lebih jelas gitu. Nah, kurang lebih activity diagram itu juga kita bisa bilang sistem flow. Jadi di mana ada alur atau flow-flow prosesnya kayak gitu ya. Alur proses flow-flow proses diagramnya itu sendiri. Kemudian ada perancangan terstruktur juga kita bisa bilang gitu. Jadi dia lebih terstruktur mulai dari proses pertama sampai proses berakhir gitu. Tapi dalam satu aktivitas gitu. Jadi kalau sudah berbeda aktivitas maka kita akan mulai dengan aktivitas baru. Gitu. Nah supaya teman-teman nggak bingung kita lanjut aja dulu nanti biar supaya teman-teman mudah. Kalau teori aja terus kan pasti teman-teman bingung juga. Kita lanjut, tujuannya dulu deh. Tujuannya kira-kira gimana? Tujuan dari activity diagram itu berguna untuk menggambarkan perilaku. Jadi tujuannya adalah kita biar bisa tahu kira-kira perilaku dari sistem atau proses bisnis dari sistem itu seperti apa. Gitu. Kemudian kita gambarkan dalam representasi grafis. Ya, dari bagaimana data mengalir, data mengalir dari proses apa ke proses apa ke proses apa hingga proses itu berakhir. Itu kita sebut sebagai activity diagram atau tujuan dari activity diagram. Gitu. Kemudian ya activity diagram ini yang kita bisa melakukan pertama kali itu adalah buat diagram dulu ya. Kemudian dalam memodelkan sebuah proses untuk membantu memahami proses secara keseluruhan. Dengan adanya diagram atau activity diagram ini, kita lebih paham kira-kira nanti proses misalnya contoh kemarin ada use case menarik saldo ya kan atau menarik uang. Nah, itu alurnya itu prosesnya seperti apa? Flow-nya seperti apa? Datanya itu mengalir dari mana ke mana sampai berakhir di mana. Nah, itu akan digambarkan atau lebih jelasnya di dalam activity diagram. Gitu. Kemudian activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case diagram. Yang tadi saya bilang bahwa satu use case diagram akan melahirkan beberapa activity diagram dan beberapa use case diagram akan melahirkan satu atau lebih juga activity diagram. Gitu. Tapi yang pasti apa yang sudah kita buat di dalam use case pasti akan ketemu di dalam activity. Gitu. Jadi akan terlihat di dalam activity-nya juga. Gitu. Jadi konsisten gitu. Pembuatan activity atau activity diagram ini akan konsisten dari use case yang sebelumnya kita sudah buat gitu. Contoh ya misalnya
Di use case diagram nggak ada, ini kita ngomong ATM ya. Use case diagram ATM, teman-teman kemarin buatnya nggak ada tentang apa ya? Nggak ada tentang beli pulsa misalnya gitu, beli pulsa di dalam ATM. Nah kemarin teman-teman nggak buat itu gitu, tapi tiba-tiba di activity diagram ada cerita tentang beli pulsa. Nah itu salah gitu. Ya karena kenapa? Karena tidak konsisten. Ketika teman-teman membuat dari use case, itu seharusnya juga ada dalam activity gitu. Jadi jangan semerta-merta karena di use case itu nggak ada, terus tiba-tiba langsung di activity ujuk-ujuk dia muncul. Wah, ini dari mana asalnya gitu? Nggak kelihatan jadinya. Oke, jadi itu yang saya sebut sebagai konsistensi. Pembuatan activity diagram dari use case. Oke, kita lanjut. Nah, kurang lebih pembuatan activity diagram itu kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ya, jadi saya kasih pandangan dulu, teman-teman akan buat seperti apa nih, gitu. Nah, buatnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Ada 2 kolom di sini. Kolom ini kita sebut sebagai swim lane. Ya, swim lane. Ya, jadi jalur kalau kita bisa bilang kayak orang berenang itu kan dia punya jalur masing-masing. Jadi kita sebut sebagai swim lane. Gitu ya. Nah, di sini ada swim lane, ada satu swim lane di sini ya, yang dimana ada 2 swim lane di mana terdiri dari swim lane nasabah dan swim lane sistem gitu. Nah, nasabah itu pertama kali dia memasukkan kartu ATM dulu gitu ya. Kemudian dia melakukan validasi kayak gitu. Jadi ini adalah apa? Ini adalah use case login gitu. Kita bisa bilang bahwa ini adalah use case login gitu. Jadi memasukkan kartu ATM, ATM-nya validasi, kartu ATM-nya benar apa enggak? Jangan-jangan KTP yang dimasukin. Kalau benar, maka dia akan memilih bahasa. Kalau salah, maka dia akan invalid atau ditolak atau dimuntahin ATM-nya. Gitu. Kemudian kalau dia benar ATM BRI, ya, dia langsung memilih bahasa, kemudian dia menampilkan tipe transaksinya, gitu. Tips-tips transaksi gitu. Jadi tips-tips transaksinya itu apa? Misalnya contoh kayak kemarin, aman bertransaksi, ganti PIN setahun sekali atau sebulan sekali, ya gitu ya, dan seterusnya. Nah itu kita bisa sebut sebagai tips-tips transaksi. Gitu. Kemudian jika sudah muncul tips-tips transaksi, selanjutnya dia melakukan apa? Masukkan PIN gitu. Setelah itu ketika PIN-nya benar, ya dia memasukkan PIN. Setelah itu dia ngecek, ya masukkan PIN-nya itu gimana, kayak gitu. Nah, kalau di dalam ATM BRI ini dia nggak ada ngecek dia PIN-nya benar atau salah. Meskipun salah tetap bisa masuk ke dalam menu. Kalau teman-teman coba aja di ATM BRI, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman salah memasukkan PIN, tetap aja dia bisa masuk ke dalam menu. Tetapi pada saat kita mau bertransaksi, nanti dia akan minta PIN ulang lagi. Gitu. Nanti dia akan ngasih tahu bahwa PIN Anda salah, silakan masukkan PIN lagi. Gitu. Itu kalau di ATM BRI ya. Setiap ATM kan pasti berbeda-beda. Ada yang mungkin PIN-nya salah langsung ditolak, langsung dimuntahin ATM-nya. Gitu. Nah, kalau kalau ATM BRI ini meskipun salah dia tetap masuk ke dalam menu pilihan. Gitu. Setelah itu dia memasukkan pilihan, ya pilihan itu kan menunya ada banyak ya, ada tarik tunai, ada transfer, ada dia bisa langsung tarik instan uang misalnya 500.000, 200, 100.000, 1 juta, 1,5 juta, kemudian 2 juta dan seterusnya gitu. Ya, atau memasukkan nominal lain misalnya gitu. Nah, setelah itu, nah ini yang tadi saya bilang bahwa dia cek login lagi ya, posisinya itu sudah memasukkan pilihan, kemudian paling bawah ini teman-teman bisa lihat ada cek login lagi. Ya, waktu dia mau bertransaksi baru dia cek login lagi. Kalau PIN-nya salah, ya, dia akan kembali memasukkan PIN. Teman-teman bisa lihat, kembali dia memasukkan PIN. Tapi kalau PIN-nya benar, dia akan selesai sampai di sini. Udah selesai. Pindah nanti di cerita yang baru. Misalnya apa? Activity diagram tarik tunai. Kalau ini namanya activity diagram login. Jadi ceritanya cukup sampai login aja. Gitu. Jangan ceritakan sampai tarik tunai, jangan ceritakan sampai transfer, jangan. Itu sudah beda cerita, maka itu nanti di activity yang lain lagi. Gitu. Oke. Ya.
Ya kurang lebih seperti ini. Jadi menceritakan secara prosedural, ya presentasi diagram secara flow prosedural. Prosedural itu maksudnya gimana? Berproses dia, bertahap. Jadi setelah ini dia ngapain, setelah masukkan kartu ATM-nya ngapain, sistemnya ngapain, kemudian divalidasi kalau berhasil ngapain, kalau gagal ngapain, dan seterusnya. Gitu. Oke. Nah, kemudian berikutnya kita lanjut ya. Oke. Nah, notasi. Ini ada notasinya, teman-teman ya. Ini tadi teman-teman baru lihat ini ya. Tadi sudah saya sebutkan ada notasi swim lane, ada start, nanti ada activity, kemudian ada association dan seterusnya. Nanti saya akan jelaskan. Oke, notasi activity diagram. Ya, di sini saya akan bagi menjadi beberapa model di sini, beberapa notasi ya di sini. Yang paling pertama itu adalah notasi start point. Jadi start point selalu digambarkan dengan lingkaran penuh. Ya, teman-teman bisa lihat di sini lingkaran penuh. Jadi jangan sampai salah. Lingkaran penuh ini. Teman-teman bisa lihat ini. Start itu menunjukkan berarti di situ adalah proses startnya. Oke. Ya, itu adalah lingkaran penuh. Itu start point. Ya, teman-teman bisa lihat simbol yang pertama atau notasi yang pertama. Notasi yang kedua adalah endpoint. Digambarkan atau dinotasikan dalam bentuk gambar yaitu mata apa ya saya bilangnya mata ikan ya fish eye gitu ya, mata ikan. Jadi modelnya kurang lebih seperti ini. Jadi itu end, itu berarti proses berhenti di sana. Gitu. Kemudian yang kedua adalah activity. Activity digambarkan dalam bentuk elips seperti ini ya. Elips boleh ya, saya bilang apa ya? Ya kategori elips sih enggak ya. Elips vertikal, elips horizontal juga enggak. Tapi kurang lebih gambarnya ya seperti ini ya. Ya, jadi saya bisa ya anggap saja ini elips horizontal lah gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya ada percabangan. Percabangan itu kita sebutkan sebagai fork. Ya, fork itu percabangan. Jadi dia memecah dua proses menjadi dia memecah satu proses menjadi dua gitu. Jadi biasanya fork ini berjalan secara paralel. Nanti saya contohkan ya, teman-teman biar supaya nggak bingung. Oh, penggunaan fork itu pada saat kapan? Gitu. Kemudian ada penggunaan notasi join. Join ini adalah penggabungan dari dua proses menjadi satu proses. Biasanya, ya teman-teman ya, biasanya kalau teman-teman ada fork, pasti ada join. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau ada fork-nya, pasti ada join-nya. Nggak mungkin dia tiba-tiba fork langsung udah selesai kayak gitu. Ya, gitu. Tapi ada memang kemungkinan bahwa ada di kondisi-kondisi tertentu memang cuma fork saja. Ada juga mungkin cuma join saja kayak gitu. Tapi biasanya kalau ada fork biasanya selalu ada join. Gitu. Kemudian yang keberapa nih? Kelima ya. Kelima ini adalah decision. Ini yang gambarnya belah ketupat ya, teman-teman bisa lihat di sini belah ketupat. Tetapi kalau di flowchart itu kan kalau belah ketupat seperti ini kan dia cuma ada ya dan tidak, ya kan? Kurang lebih kayak gini yang tadi saya gambar ini. Valid tidak valid atau valid invalid. Berhasil tidak berhasil gitu ya. Login ada loginnya, tidak ada loginnya ke atas gitu. Ya, dan seterusnya. Jadi cuma ada dua pilihan. Itu kalau di flowchart. Tetapi ya, kalau di dalam activity diagram, decision ini bisa banyak. Itu bersifatnya bisa sampai 3, bisa sampai 4. Kalau saya bilang decision itu ibaratnya kayak penggunaan percabangan di dalam pemrograman. Ada if, else, ya. Kalau biasanya kalau di dalam flowchart kan cuma if dan else gitu aja ya kan. Nah, kalau di dalam decision ini, ya, decision ini dia bisa if, else if, else if, else if, else if, else if, kemudian baru else dan and. Udah, gitu. Jadi bisa banyak, percabangannya ini bisa banyak. Jadi bukan cuma dua aja yang tadi ini, yang ini dua. Bukan. Ini bisa memang kondisi cuma dua itu boleh, tapi boleh juga dia kondisi 3, 4, 5, 6, percabangannya itu sampai 6, 7, sampai 10, sampai berapapun boleh di sini. Gitu. Jadi tidak ada batasan. Kalau flowchart kan ada aturannya bahwa belah ketupat atau decision ini hanya boleh 2 percabangan. Gitu. Jadi
Kalau dia tidak, kalau dia valid ya ke sini, kalau invalid ya ke sini, gitu aja. Gitu. Tapi kalau dalam activity diagram boleh lebih, gitu ya. Kemudian yang terakhir ya, yang keenam ya. Yang keenam adalah swimlet. Sebuah cara mengelompokkan activity berdasarkan aktor, mengelompokkan activity dalam urutan yang sama. Kalau dalam contoh yang tadi saya jelaskan, ini swimlane-nya ada dua, ada swimlane nasabah, ada swimlane sistem. Gitu. Jadi swimlane itu biasanya di dalam swimlane-nya itu ada nama ada nama pengguna atau nama aktor ya. Sorry, bukan nama aktor sih, tapi aktornya gitu. Aktornya adalah nasabah atau sistem atau user atau pengguna atau apa, atau mahasiswa atau dosen atau apa gitu. Jadi bukan nama orang gitu. Oke, nama role-nya kalau saya bilang gitu. Itu swimlane ya. Kemudian saya lanjut ya. Nah, jadi ada aturannya juga dalam start point, end point, activity dan seterusnya ini, semua simbol atau notasi ini ada aturannya. Aturannya apa? Ya, aturannya adalah kalau start state ya, yang tadi saya gambarkan itu ya, dengan tegas menunjukkan dimulainya suatu workflow pada sebuah activity diagram. Dan hanya ada satu start di dalam sebuah activity diagram. Ya. Jadi ya, pada UML start state digambarkan dengan simbol lingkaran yang solid atau lingkaran penuh. Nah, ini contoh ya, teman-teman bisa lihat di sini. Start itu hanya boleh ada satu, teman-teman. Nggak boleh ada lebih. Gitu. Kalau N, boleh lebih. Kalau ini teman-teman hitung di sini, N-nya ada berapa di sini? Ada dua kan? Ada invalid di sini N, kemudian di sini ada check login kalau berhasil N. Nah, kalau di sini startnya hanya boleh satu. Jadi ingat baik-baik teman-teman, start boleh hanya satu, tapi N boleh lebih dari satu. Itu aturan yang pertama untuk start state. Kemudian kita lanjut ke notasi yang kedua. Notasi yang kedua adalah end state, ya, atau finish, atau berakhir gitu ya, menggambarkan akhir atau minat dari sebuah diagram. Jadi itu menandakan bahwa proses itu sudah berhenti. Contoh yang ini. Ya. Jadi ada nih, teman-teman bisa lihat. Validasi kartu ATM BRI ya. Ada valid invalid di sini. Ya, invalid ketika dia invalid ya udah berhenti di sini gitu. Jadi udah nggak ada proses apa-apa lagi. Gitu. Jadi ibaratnya dia terminate atau sudah berhenti, sudah habis. Itu kalau endpoint ya. Jadi bisa terdapat ya, ini teman-teman bisa lihat di sini bisa terdapat lebih dari satu end state pada sebuah activity diagram. Jadi bisa lebih dari satu. Ya. Ya, pada UML end state digambarkan dengan simbol ya kalau ini di sini saya tulis bullseye. Tapi boleh juga kita sebut dengan fish eye ya, mata ikan atau mata banteng ini bullseye, mata banteng gitu. Itu mata ikan. Modelnya kurang lebih kayak yang tadi. Nah, ini. Oke, sudah. Kemudian ya, kalau activity diagram ya, activity diagram adalah menggambarkan sebuah pekerjaan tugas dalam workflow. Contoh, yang ini tadi, ya, memasukkan kartu ATM, validasi kartu ATM, memilih bahasa, menampilkan tipe transaksi, memasukkan PIN, memasukkan pilihan, memasukkan pilihan, kemudian cek login gitu ya, dan seterusnya. Teman-teman bisa perhatikan di sini bahwa bahasa yang digunakan dalam activity diagram ini ya, activity ini ya, itu adalah kata kerja, teman-teman. Gitu. Jadi kata kerja yaitu memasukkan, memilih, memasukkan, menampilkan, validasi ya, itu semua adalah kata kerja. Jadi ingat, penggunaan bahasa yang di sini adalah penggunaan bahasa kata kerja. Gitu. Oke, ini activity ya, yang tadi saya bilang gambarnya itu ellipse ya, atau ya ellipse lah saya bilang lah, oval yang mungkin juga bisa masuk ya. Gitu. Oke, kemudian itu activity diagram ya. Jadi ingat activity diagram, activity itu menggambarkan sebuah pekerjaan atau tugas. Jadi bahasanya adalah bahasa yang ada kata kerjanya. Yang tadi menampilkan, ya, mengisi, memasukkan gitu ya, dan seterusnya. Kemudian kita lanjut.
State transition ya. State transition itu menunjukkan kegiatan apa berikutnya setelah suatu kegiatan sebelumnya gitu. Pada UML state transition digambarkan oleh sebuah solid line dengan panah. Nah, ini state transition itu yang ini maksudnya. Nah, ini tadi saya nggak ada gambarin ya di sini. State transition itu ya ini. Solid line dan panah. Ini, garis panah ini maksudnya ini adalah state transition. Atau kita sebut posisi bergeraknya sebuah proses activity. Contoh ini dari start ke memasukkan kartu ATM. Nah, itu state transition namanya. Ya, jadi state transition itu adalah garis itu yang tadi. Panah. Oke, kita lanjut. Ya, itu state transition. Kemudian ya digambarkan dengan solid line atau garis tegas dengan adanya panah. Kita lanjut. Kemudian ada fork dan join. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ya, fork dan join ya. Untuk menunjukkan aktivitas paralel, ya, activity diagram menyediakan fork branch dan join. Dapat juga menampilkan activity diagram yang lainnya. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Ya, ketika ada proses receive order atau menerima orderan. Menerima orderan, secara tidak langsung, kegiatan di dalam sistem itu berjalan secara bersamaan atau paralel. Paralel atau kita sebut sebagai bersamaan. Di mana fill order langsung dilakukan dan send invoice dilakukan. Gitu. Jadi dia memecah dari satu proses ke dalam dua proses kayak gitu ya. Dalam dua proses itu dilakukan secara bersamaan. Gitu. Kemudian setelah fill order dia melakukan delivery, kemudian setelah invoice-nya diterima dia menerima pembayaran, kemudian yang tadi saya bilang begitu ada fork maka akan ada join. Join itu yang di bagian bawah ini, teman-teman. Itu adalah join ya. Itu. Nah, join kemudian close order. Nah, nanti saya contohkan yang di dalam bentuk ATM nanti ya, biar supaya teman-teman nggak bingung, kayak gimana sih contohnya kayak gitu ya. Saya akan contohkan lagi. Oke, kita lanjut dulu deh kayak gitu. Setelah fork join ada decision. Nah, ini yang tadi saya bilang decision. Decision adalah suatu titik poin ya pada activity diagram yang mengindikasikan suatu kondisi di mana ada kemungkinan perbedaan transisi. Perbedaan transisi itu yang tadi ada valid, ada invalid. Kalau ke kiri itu valid, ke kanan itu invalid, misalnya gitu. Kemudian ada proses lebih dari itu, gitu. Jadi misalnya ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, gitu. Jadi itu bisa pakai decision 3 langsung, gitu. Jadi ada 3 proses. Jadi kalau lampu hijau dia ngapain, kalau lampu kuning dia ngapain, kalau lampu merah dia ngapain, gitu. Jadi bisa lebih dari 2. Itu bedanya decision yang ada di dalam activity diagram dengan decision yang ada di flowchart, gitu ya. Oke, pada UML decision digambarkan sebuah simbol diamond atau yang kita bisa sebut belah ketupat. Ya. Oke, itu decision ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, swimlane. Ini yang tadi saya bilang. Swimlane adalah objek yang menggambarkan objek mana yang bertanggung jawab untuk aktivitas tertentu. Yang tadi ada swimlane-nya si nasabah, ada swimlane-nya si sistem. Kenapa dibuat swimlane? Supaya jelas bahwa proses itu dilakukan oleh siapa. Gitu. Sehingga tidak mengintervensi antara satu aktor dengan aktor lainnya. Jadi kalau misalnya tidak digaris atau tidak dibuat swimlane kayak gini, ya misalnya ini teman-teman bisa lihat ini ada ilustrasi gambar kolam renang. Jadi kalau nggak dibuatin swimlane kayak gini, ini bisa perenang nomor 1 ini bisa tiba-tiba dia ada di nomor 3 gitu. Jadi satu swimlane akhirnya apa yang terjadi? Tabrakan, akhirnya berenangnya nggak benar dan sebagainya, sehingga perlu dibuat swimlane untuk mengetahui di mana alur proses masing-masing aktor gitu. Oke, itu swimlane. Kemudian kita lanjut. Nah, contoh activity diagram kurang lebih ya kayak gini ya. Ini contoh ruwetnya gitu. Ini saya contohkan yang ruwet dulu. Nanti ada yang bisa. Nah, jadi activity diagram pemodel dapat menggambarkan aliran aktivitas yang terdapat di dalam use case dan pada saat yang sama menggambarkan aktor yang terlibat jika
terdapat multiple aktor dalam use case, maka digambarkan sebagai swimlane seperti ini, gitu. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan bahwa yang sudah saya sebutkan kemarin-kemarin bahwa seorang aktor itu tidak digambarkan dengan nama, ya, dan tidak selamanya dia adalah manusia. Bisa saja, contoh teman-teman bisa lihat di sini ada homeowner. Kalau homeowner kan udah pasti manusia, ya kan. Kemudian ada kamera di sini. Kamera itu kan udah pasti device. Ya. Kemudian ada user interface. User interface pun kita sebut itu sebagai aktor jika memang itu perlu digambarkan. Gitu. Ya. Kemudian ini teman-teman bisa perhatikan ini contoh contoh activity diagram yang ada ya di sini, yaitu pertama homeowner memasukkan username dan password. Setelah itu dia akan berjalan di sini, kemudian ada decision dari interface. Interface-nya itu, maksud user interface itu ya mungkin ini dalam bentuk aplikasi ya, ada tampilannya gitu. Kemudian select major function ya, dia pilih fungsi yang utama ini gitu ya. Kemudian select surveillance ya, dia pilih ya di sini. Nah, ini tadi saya bilang di sini teman-teman bisa perhatikan dalam decision ini banyak sekali, ini bisa masuk bisa keluar, ada berapa banyak di sini gitu ya. Kalau misalnya dia select spesifik kamera, dia bisa pilih kamera icon. Kalau select spesifik kamera thumbnail, dia bisa pilih yang ini kayak gitu ya. Ini jadi ceritanya dia mau ngelihat CCTV teman-teman gitu, jadi mau lihat rekaman CCTV. Nah, jadi bukan cuma rekaman sih, maksudnya live dari CCTV, itu dia bisa lihat dari sini. Ini digambarkan dalam activity diagram kayak gini. Jadi pertama masukkan username sama password dulu ya, gitu. Nah, kalau passwordnya itu benar, maka dia akan pilih menu, gitu. Kalau dia passwordnya salah, maka ini prompt for reentry atau input ulang password, gitu ya. Kalau dia mau input ulang, maka kembali lagi ke enter password and user ID. Tapi kalau nggak mau, dia sudah end di sini. Ini teman-teman bisa lihat. No input re-entry, maka dia akan berhenti. Udah, stop di sini. Gitu. Oke, tapi kalau dia sudah berhasil memasukkan username dan password, dia pilih kamera di sini. Ya. Kamera icon atau spesifik kamera thumbnail gitu ya. Kalau dia sudah pilih salah satu dari dua kamera ini, maka dia akan masuk ke sini, generate video output. Dia akan menampilkan hasil rekaman CCTV-nya di sini, generate video output. Kemudian view kamera output ya, homeowner-nya melihat hasil rekaman atau hasil live-nya dari CCTV-nya itu. Kemudian di sini yaitu user interface-nya adalah from to another view. Nah, prompt for another view, berarti dia bisa menampilkan untuk view yang lain. Jadi ada menu di sana, bisa dia pilih untuk coba lihat yang channel 1, channel 2, channel 3, atau dan seterusnya. Bisa pilih menu yang lain, view yang lain. Gitu. Kemudian exit atau sudah berhenti. Nggak mau lihat lagi. Itu berhenti atau log out. Gitu. Ya. Oke, itu contoh dari activity diagram bagaimana kita mau melihat CCTV ya, kita mau monitoring CCTV. Sekarang kita lanjut dulu gitu ya, itu gambaran simpel dulu yang tadi ya, objek dalam activity diagram. Oke. Adapun kadang-kadang kita bisa sebut sebagai objek ya. Objek dalam activity diagram itu contohnya adalah swimlane, pemodelan workflow proses bisnis atau flow of object. Ya, penggunaan dependensi, relationship, dan objek. Teman-teman bisa perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan ini. Ya, di mana ada customer, swimlane customer, ada swimlane sales, dan swimlane warehouse. Gitu. Nah, objek flow itu digambarkan dengan garis putus-putus seperti ini. Ya, teman-teman bisa perhatikan ini. Ya, jadi ada proses order, kita mulai dari customer, dia minta dulu produknya, dia mau pesan apa, kemudian sales-nya itu dia memproses orderannya, tapi ketika dia memproses orderan itu ada objek flow di situ, yaitu order in progress gitu. Kemudian ya, objek flow itu digambarkan dalam bentuk persegi panjang. Ya, persegi panjang ini teman-teman bisa lihat. Kemudian nama dari objek flow itu kita bisa gambarkan dengan dengan
bagian depan yaitu O.2. Kita sebut sebagai object flow. Aturannya seperti itu. Kemudian ya setelah object flow ini dilakukan, ship order dan bersamaan juga setelah proses order pull material atau ambil material atau ambil barangnya di dalam gudang. Gitu. Kemudian gudang menyiapkan itu untuk pengiriman. Setelah itu ya maka dia akan melakukan proses ini. Ini adalah fork di sini ya, ada fork. Ada join di sini ya. Ini ada join karena di atas ini ada fork. Teman-teman bisa lihat di bawah request product itu fork, kemudian di sini ada join, digabungkan lagi. Setelah join ternyata ada fork lagi gitu, receive order, bill customer kayak gitu. Ya, kemudian di join lagi ya, dan di fork dan sampai close order atau proses selesai. Itu kalau dia melakukan proses activity untuk order pesanan. Nah ini biar teman-teman nggak kemana-mana pemikirannya, nggak usah terlalu dipusingin dulu, nanti dicoba dulu di ATM gitu. Kalau bisa berhasil di sana, saya rasa nanti ini membaca ini akan mudah. Gitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kapan menggunakan activity diagram? Oke, kapan kita gunakan? Ya, gunakan untuk menganalisa use case diagram. Ya, biasanya ketika kita membuat activity diagram, kita kan bisa perbaiki use case-nya. Karena kadang-kadang kita berpikir, oh ini harusnya nggak dipisah, ini harusnya digabung use case ini. Kayak gitu. Kemudian kita bisa menganalisa kira-kira di mana kekurangan dari use case ini dari ketika kita membuat activity diagram. Gitu. Ya, kemudian gunakan untuk memahami workflow dari banyak use case. Biasanya ada banyak sekali use case, tapi kita nggak tahu detailnya itu kayak gimana. Ya detailnya untuk kita bisa tahu ketika kita baca atau kita membuat activity diagram. Tuh. Kemudian gunakan untuk berurusan dengan aplikasi yang kompleks. Ya biasanya activity diagram ini dipakai untuk aplikasi-aplikasi yang kompleks. Kompleks itu seperti apa? SADS misalnya, ya kan? Karena itu sudah kita bisa bilang kompleks itu dalam artian proses flow-nya itu kemana-mana. Alur proses bisnisnya itu kemana-mana. Gitu. Itu kita bisa bilang kompleks. Gitu. Kemudian jangan digunakan untuk untuk melihat bagaimana objek berkolaborasi. Pasti akan ruwet kayak tadi. Nah ini kita mau cari tahu ini kolaborasi objeknya di mana, ruwet sekali ini. Jadi jangan dipakai untuk itu. Dipakai untuk memahami flow-nya, bukan untuk objeknya. Ya, kemudian untuk melihat bagaimana perilaku objek, jangan digunakan untuk melihat bagaimana perilaku objek selama lifetime. Misalnya contoh, jangan kita perhatikan lifetime. Lifetime itu maksudnya waktu ya. Waktu atau ketika proses itu hidup, bukan idle. Contoh ya, ketika ini teman-teman bisa perhatikan, customer ini sudah melalui satu proses, tapi di sales dan warehouse itu tidak ada proses apa-apa. Itu namanya lifetime. Jadi lifetime di dalam sales dan warehouse ini idle. Idle itu atau diam, dia nggak ngapa-ngapain. Dia nunggu dulu customer berproses, baru sales bekerja, baru setelah sales bekerja, baru warehouse bekerja. Itu kita sebut sebagai lifetime. Nanti saya akan jelaskan nanti di materi berikutnya lebih detail lifetime itu apa. Oke. Kemudian setelah sudah kita lanjut ya, membuat activity diagram mulailah dengan node awal atau untuk titik awal yang tadi saya bilang. Buat dulu, start dulu. Setelah sudah start, baru kita bikin aksi. Gitu. Aksinya itu adalah apa yang tadi? Activity-activity yang elips tadi itu kita buat. Kemudian, setelah sudah kita melakukan langkah utama dari use case tadi, tambahkan alur, garis, tarik garisnya. Gitu. Tarik garisnya. Setelah kita tarik garis, ya, sudah tarik garis, baru setiap aksi hanya mendapat satu alur masuk dan satu alur keluar menuju fork, join, dan decision. Ya, buat prosesnya itu dia masuknya satu persatu. Kemudian tambahkan decision jika alur dipecah. Kalau ada yang kayak tadi valid sama invalid, buat decision kayak gitu. Tambahkan fork jika ada aktivitas yang paralel atau berjalan secara bersamaan. Itu pakai fork dan join gitu ya. Kemudian akhiri proses dengan notasi bullseye atau fish eye yang tadi saya bilang. Gitu. Oke, yaitu
urutan ketika teman-teman mau membuat activity diagram. Jadi di sini teman-teman bisa lihat, oh urutannya kayak gini. Jadi kita buat ini dulu, setelah itu baru buat ini, setelah itu baru buat ini, setelah itu baru buat ini. Oke, nah ini contoh dari ATM lagi, saya contohin ya. Buat teman-teman nanti di sini perhatikan bahwa activity diagram yang teman-teman bisa perhatikan di depan ini adalah activity diagram tarik tunai, teman-teman, dari ATM. Ya. Jadi kan tadi kita sudah buat login. Oke, jadi kita sudah buat login, maka ketika tarik tunai kita nggak perlu buat login lagi di sini, teman-teman. Gitu. Cukup dijelaskan bahwa proses login sebelum start. Gitu. Ini berarti sebelum start di sini ada login. Loginnya lihat di mana? Lihat di activity diagram login yang tadi di depan. Gitu. Jadi terpisah dia, teman-teman. Begitu masuk di tarik tunai, kita udah nggak usah ngomongin login di sini. Kenapa demikian? Supaya menghemat, satu, menghemat kertas. Ya, dua, proses itu namanya object oriented. Gitu. Object oriented atau kita sebut dengan proses di mana kita memecah satu proses yang berhubungan dengan proses yang lain sehingga kita nggak perlu berulang kali setiap ada transaksi kita buat login di sini. Nanti kalau mau transfer lagi buat login lagi. Gitu. Jadinya kan berulang kali. Gitu. Nah, dengan adanya object oriented seperti ini, maka kita buat loginnya satu kali, tapi nanti tinggal dijelaskan bahwa ada proses login di sini. Nanti kalau mau bikin transfer, sama. Start, kemudian ada proses login juga. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi saya sedikit menjelaskan dulu di sini ya, di mana ini teman-teman bisa perhatikan menu transaksi. Ini adalah activity diagram tarik tunai. Ya. Pertama, dia masuk di menu transaksi. Kemudian dia memilih di sini. Mau tarik tunai yang kita masukkan sendiri nominalnya atau mau pilih paket. Paket itu yang sudah ada di menunya. Ada 100.000, ada 200.000, ada 300, ada 500, ada 1 juta, ada 1,5 juta, ada 2 juta. Nah, itu kita sebut sebagai paket. Gitu. Atau dia mau input sendiri nominalnya. Oke, ini maka di sini ada decision. Kalau dia memilih paket ke sini, kalau dia mau input sendiri nominal, misalnya dia mau narik uang 400.000, kan nggak ada di pilihan 400. Adanya cuma 100, 200, sama 100, 200, 300, 500. 400 nggak ada, maka dia pilih yang ke kanan ini. Pilih yang penarikan dengan input nominal sendiri. Gitu. Ya, oke, ini decision. Jadi hanya boleh pilih salah satu di sini untuk masuk. Kemudian setelah itu, ya, memasukkan input nominal, kemudian di sini dia melakukan di sini ya, input tidak boleh melebihi waktu. Gitu. Kalau dia melebihi waktu, dia ke kiri. Kalau dia inputannya melebihi, kalau tidak melebihi waktu ke kiri, tapi kalau melebihi waktu dia ke kanan ini. Ke kanan itu melebihi waktu, kemudian teman-teman bisa lihat di sini request timeout. Kemudian di sini langsung berhenti. Melebihi waktu itu pada saat kapan? Teman-teman bisa perhatikan ketika teman-teman terlalu lama di depan ATM, pasti dia akan bunyi. Nah, ketika dia berbunyi seperti itu, maka itu sudah mau mencapai request timeout atau waktu yang ditentukan sudah hampir melebihi yang ditetapkan. Gitu. Jadi teman-teman sudah terlalu lama nih di depan ATM kayak gitu. Itu dia bisa kayak gitu. Berhenti dan dimuntahin ATM-nya. Biasanya seperti itu. Oke. Setelah itu, kalau tidak melebihi waktu, maka ini teman-teman bisa lihat, di sini ada dua proses. Ada yang di sini dia ngecek, ya, jadi dia ngecek nominalnya itu melebihi saldo apa enggak. Kalau dia melebihi saldo, maka di sini dia kasih tahu, saldo Anda tidak cukup. Kemudian kembali ke menu transaksi, ke atas, atau berhenti, ini selesai. Gitu. Itu kalau melebihi saldo, misalnya contoh saldonya ada 200, dia mau narik 400. Ya jelas dia akan masuk ke dalam saldo Anda tidak mencukupi di sini. Setelah itu dia naik ke atas. Gitu, masuk ke menu utama atau dia berhenti bertransaksi. Biasanya kan dia nanya kan apakah Anda ingin melanjutkan transaksi? Kalau ya itu dia ke atas, kalau tidak itu dia ke bawah gitu. Itu kalau saldonya melebihi inputan yang mau ditarik uangnya lebih dari saldo. Gitu. Pasti dia ngasih tahu saldo tidak mencukupi gitu. Oke.
Kalau saldonya itu cukup, ya nominal valid ini, nominal valid, teman-teman bisa lihat di sini, nominal valid. Jadi kalau saldonya cukup, maka dia langsung menghitung uang ya berdasarkan paket atau inputan. Jadi dia akan menghitung, sistem ATM-nya langsung bunyi kan biasanya, begitu udah valid langsung dia bunyi ATM-nya. Bunyi kayak ada orang hitung uang di dalam mesinnya. Ser gitu ya. Bunyi, setelah itu maka dia langsung mengeluarkan uang. Ini ada fog di sini teman-teman bisa perhatikan, ada fog. Jadi secara bersamaan itu uangnya keluar, saldo di dalam saldo itu akan tampil di dalam ATM. Gitu. Jadi di layar ATM itu langsung muncul sisa saldo kita berapa, kemudian uangnya juga keluar barengan. Itu kita sebut sebagai proses paralel. Atau kita pakai yang namanya fog. Fog itu untuk paralel tadi. Jadi uangnya keluar sekaligus dengan saldo di dalam layar ATM langsung tampil, plek-plek gitu, keluar barengan. Setelah itu baru di join lagi ya. Ya ini garis yang tebal ini di bawah ini namanya join, kalau yang di atas namanya fog. Join lagi, setelah dari dua proses tadi di join lagi, maka cetak stroke. Gitu. Mencetak stroke ini paling bawah nih. Oke, cetak stroke. Nah, kalau nanti dia nanya lagi, apakah Anda ingin melanjutkan transaksi atau tidak? Ya kan, ada pertanyaan seperti itu. Maka dia lakukan decision lagi di sini. Kalau dia pilih, ya lanjutin transaksi, maka dia kembali ke atas, ke menu transaksi. Kalau dia nggak mau, maka dia akan berhenti di sini. Itu teman-teman. Oke, ya ini proses untuk tarik tunai. Ini untuk tarik tunai di ATM BRI. Ya, kurang lebih seperti ini modelnya. Nanti kalau di ATM teman-teman yang berbeda, kan siapa tahu mungkin ada yang CIMB, kemudian ada OCBC, mungkin ada BCA, ada BRI, BNI, ya mungkin beda-beda prosesnya. Silahkan disesuaikan dengan proses masing-masing. Ini hanya contoh ya yang teman-teman bisa pakai nanti supaya ketika teman-teman mau membuat activity diagram, teman-teman sudah tahu. Gitu. Oke, ya sampai di sini dulu. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan, saya kasih kesempatan dulu untuk diskusi. Sambil nunggu diskusi. Oh ya, silakan. Siapa? Sorry Pak, mau nanya. Kalau misalnya ini kan prosesnya itu di proses transaksi aja dan kebetulan ini kan di ATM-nya pada waktu selesai melakukan transaksi dan ingin melakukan transaksi lain tuh dia tidak minta memasukkan PIN. Nah, kalau misalnya dia itu minta lagi masukkan PIN sedangkan proses memasukkan PIN itu ada di login itu kayak gimana jadinya bentuknya Pak ya? Ini sebenarnya sama dia Surya. Jadi ketika dia ini kan dia nanya apakah ingin melanjutkan transaksi atau tidak. Nah, di sini kan Anda melanjutkan transaksi. Iya. Maka dia akan kembali kan ke sini, Betul. ke menu transaksi ini di sini Betul. sebenarnya. Cuman di sini sebelum dia masuk ke menu transaksi ini ada proses login dia di atas. Ini. Oh. Jadi ada tulisan proses login sebelum start kan gitu. Jadinya sebelum start ini dia akan kembali ke login lagi. Itu dia jadinya Surya. Oh gitu cara bacanya Pak ya. Oh baik Pak. Betul, ya. Oke, ya. Ada lagi mungkin? Ya sambil nunggu ada yang mungkin ingin bertanya, silakan di capture untuk absen ya. Saya kasih kesempatan untuk teman-teman silakan screenshot atau capture untuk di absen nanti, gitu. Oke. Ada lagi mungkin selain Surya yang ingin bertanya atau diskusi, silakan boleh, kayak gitu ya. Kita sambil diskusi ini supaya teman-teman paham nanti teman-teman akan buat ini juga nanti di di classroom nanti teman-teman akan upload ini juga gitu. Silakan. Oh, lagi satu Pak. Boleh Surya, silakan. Berarti untuk proses activity diagram ini berarti apa yang kita buat di kayak tadi itu di use case-nya atau di rekrutmen kelompok rekrutmen itu semua muncul di sini gitu Pak ya? Kurang lebih pasti dia muncul, tapi memang yang tidak ada di use case dan di requirement nggak boleh tiba-tiba dia muncul di sini, gitu maksud saya. Oh, misalnya contoh ya di requirement nggak ada misalnya contoh nggak ada bayar listrik misalnya, tiba-tiba ada activity bayar listrik, nah itu nggak boleh.
gitu. Tapi yang maksud saya nggak boleh muncul itu misalnya contoh ini kan ada saldo Anda tidak mencukupi, tapi di requirement nggak ada saldo Anda tidak mencukupi, tiba-tiba muncul di sini. Boleh nggak Pak? Boleh. Yang saya maksud itu adalah nggak boleh ada activity baru gitu. Nggak boleh ada activity baru itu maksudnya ini kan activity tarik tunai. Oh, ya ya maksudnya Bapak gininya mungkin apa ya, kalau saya sih nangkepnya nama use case-nya gitu mungkin Pak ya? Boleh ya. Nggak boleh ada use case baru dia tiba-tiba misalnya use case-nya bayar pulsa atau bayar kredit kayak gitu itu nggak boleh ya. Oke. Iya ya Jadi Pak itu ya. nggak boleh baru. Kalau yang ini contoh kayak saldo Anda tidak mencukupi, ini di requirement nggak ada Pak, tapi ini kok bisa dia muncul di sini? Itu nggak apa-apa gitu. Kalau yang kayak gini nggak masalah, karena dia masih dalam cerita tarik tunai gitu. Jadi itu boleh, nggak apa-apa gitu. Tapi sebenarnya kalau memang teman-teman merasa saldo Anda tidak mencukupi, ini juga requirement loh, ya udah ditambahin aja di requirement. Buka requirement yang kemarin, tambahin lagi satu, saldo Anda tidak mencukupi. Sistem dapat menampilkan saldo Anda tidak mencukupi, itu boleh. Kemudian sistem dapat menghitung uang di dalam mesin ATM. Padahal kemarin nggak ada, tiba-tiba muncul, maka boleh direvisi yang kemarin dan ditambahkan. Itu boleh, nggak apa-apa. Oke, Pak, makasih ada Pak. ya, ada lagi mungkin teman-teman yang lain yang ingin bertanya, silakan. Oke, nggak ada ya mungkin ya. Kalau memang nggak ada ya memang tugas lagi ini gitu ya. Tugas lagi yaitu membuat activity diagram untuk ATM. Lanjutkan tugas yang kemarin, kemudian dibuatkan untuk yang versi ATM-nya ini, yang gitu activity-nya. Gitu. Oke, nah kita pertemuan kita memang masih lagi ada 2 materi yang belum disampaikan, yaitu sequence diagram dan kelas diagram. Gitu ya. Jadi sekarang kita sudah di pertemuan 10 ya, kalau nggak salah ya pertemuan 10, maka seharusnya di pertemuan 12 selesai. Nanti di pertemuan 13 itu kita akan mulai proyek UAS. Gitu teman-teman. Ya, jadi silahkan nanti itu proyek UAS-nya kurang lebih hampir mirip dengan apa yang teman-teman sudah lakukan di ATM, tapi bedanya adalah teman-teman membuat untuk sebuah sistem. Ya, sistem yang yang belum ada atau yang sudah ada terserah. Misalnya contoh membuat untuk SADS, ya boleh. Atau membuat untuk misalnya, Pak ini saya mau bikin KP, saya mau bikin TA, kebetulan saya ambil mata kuliah ini, boleh nggak saya jadikan tugas kelompok itu? Boleh, nggak apa-apa. Gitu. Jadinya teman-teman udah sekalian jalan, nyicil bab 3 untuk TA misalnya gitu. Nyicil bab 3 untuk TA dari sekarang langsung nyicil. Jadi begitu nanti waktu mata kuliah seminar, teman-teman udah di bab 3 aja. Gitu. Boleh, nggak apa-apa. Gitu, ya. Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang ingin bertanya? Sebelum saya akhiri, teman-teman, pertemuan kita mungkin di activity diagram sampai di sini dulu. Nanti teman-teman silakan lanjut. Nanti saya buka hasil rekaman ini, nanti teman-teman silakan ditonton ulang kalau memang masih belum paham. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan saat ini boleh silakan ditanyakan, atau kalau memang nanti sambil berjalan teman-teman mau bertanya di grup WA boleh. Jadi misalnya setelah nonton, oh Pak, saya pas waktu buat saya bingung Pak, ini kayak gini, boleh nggak Pak kayak gitu? Boleh, silakan kita diskusi di grup WA. Oke. Kalau memang nggak ada pertanyaan, ya udah, saya cukupkan dulu sampai di sini ya teman-teman, supaya teman-teman juga bisa melanjutkan aktivitas masing-masing. Maka saya ucapkan terima kasih dan selamat malam teman-teman. Maaf, Pak. Selamat Malam, Pak. malam. Terima kasih. Terima kasih. Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.